Episode 176, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Di ruang teh, Yang Guilan dengan brutal didorong masuk. Dia akan meledak sekarang. Menunjuk pada dua pria luar biasa berjas hitam di pintu, dia mengutuk, "Siapa kamu? Cepat keluarkan aku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Kamu menculik. Itu ilegal." Yang Guilan sekarang hatinya sangat bersalah, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tahu bahwa dia harus berpura-pura menjadi sedikit lebih lemah dari yang seharusnya. Namun, dua pria berjas hitam yang memblokir pintu keluar di pintu sepertinya tidak mendengar apa-apa, hanya berdiri dengan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana Yang Guilan mendorong, mereka tidak bergerak. Yang Guilan menjadi bingung, dia tidak terbiasa dengan hidupnya. Di mana ini? Juga pada saat inilah seorang wanita anggun dan mulia masuk, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal. Setelah melihat kemegahan ini, dia tahu bahwa dia adalah karakter yang kuat. Selain itu, begitu dia muncul, suhu di seluruh ruang teh turun tajam lebih dari 10 derajat membuatnya menakutkan. Terlepas dari temperamen dan penampilannya, Yang Guilan malu pada dirinya sendiri. Wanita ini terlalu cantik, tapi juga terlalu tajam. Aura di tubuhnya membuat Yang Guilan begitu ketakutan hingga tidak berani menatap langsung, tetapi berdiri gemetar ke samping. Yang Guilan terlalu takut sekarang. Lingkungan yang aneh, wanita asing, dan wanita itu berjalan menuju dirinya sendiri. "Namamu Yang Guilan?" Wanita itu berkata, nadanya dingin, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Mungkin saya meminta Anda siapa?" Pop. Pihak lain langsung menamparkan Yang Guilan tiba-tiba, sangat keras, dan Yang Guilan langsung diam di tempat dia dipukuli. "Kenapa kamu memukulku? Siapa kamu, tahukah kami?" Yang Guilan awalnya marah, tapi bagaimanapun juga, melihat wanita ini, auranya benar-benar seperti semut melihat lautan. Karena itu, dia hanya bisa menggigit giginya dengan getir. "Ingat, namaku Yunjing," kata Yunjing dingin. Di matanya, Yang Guilan adalah karakter seperti semut, selama dia mau, dia bisa mencubit sampai mati dengan satu jari. Wanita kejam seperti itu sebenarnya adalah ibu mertua William dari keluarga Chen. Yunjing tidak tahan. Anggota keluarga Chen tidak bisa dimarahi oleh keluarga Chen. "Yang Guilan, aku peringatkan kamu mulai hari ini, jika kamu berani sombong lagi, aku akan mengajarimu bagaimana harus bersikap," kata Yunjing dingin. William bisa mentolerirnya, tapi Yunjing tidak bisa. Menghina William sama saja dengan mempermalukan keluarga Chen. Terlebih lagi, Yunjing ingin memberi peringatan kepada William, tidak diragukan lagi, itu adalah langkah terbaik untuk mengambil ibu mertua Yang Guilan yang kejam untuk membuat pisau. "Siapa kamu?" Yang Guilan menutupi wajahnya, matanya penuh keraguan dan panik. Bentak. Alhasil, Yunjing menamparnya lagi. Berkata, "Kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya harus ingat bahwa di mana ada aku, seorang wanita rendahan sepertimu harus menundukkan kepalanya dan berperilaku baik, mengerti?" Mengerti. Di mana Yang Guilan berani membantah sekarang, dia benar-benar terkejut dengan aura Yunjing dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang jahat memiliki keluhannya sendiri, kalimat ini benar. Yang Guilan, yang selalu kejam dan tidak masuk akal akhirnya bertemu lawan, dan lawan yang sama sekali tak tertandingi. Di Yunjing dengan aura yang dingin, Yang Guilan ibarat perempuan desa pedas yang bertemu dengan pria kepergian Yunjing. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, dua pria kekar berjas hitam menggenggam tinju mereka dan berjalan mendekat ledakan. Pukul langsung di rongga mata Yang Guilan. Kemudian, itu adalah pemukulan 5 menit. Sampai dia meraih tangannya, Yang Guilan terbaring di tanah sekarat meratap, wajahnya sudah membiru dan bengkak. "Jangan pukuli aku, jangan, maafkan aku tidak akan berani lagi," Yang Guilan memohon ampun. Setengah jam kemudian, Yang Guilan seperti anjing mati dan dikirim kembali ke rumah tua keluarga Jiang dan pergi langsung di gerbang. Ketika Jiang Guomin kembali untuk mencari tahu, dia terkejut, "Istriku, ada apa? Siapa yang memukulmu?" Yang Guilan dibantu oleh Jiang Guomin untuk pulang dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Setelah pulang ke rumah, Jiang Guomin sibuk dengan es dan telur. Yang Guilan duduk di sofa dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah. Dia bahkan tidak mengenal Yunjing, mengapa pihak lain memukul dirinya sendiri. "Apa yang terjadi? Siapa yang pukulimu kamu?" Jiang Guomin juga sangat tertekan. Bagaimanapun, itu istrinya yang telah berada di tempat tidur selama lebih dari 20 tahun. "Siapa lagi, menantu laki-lakimu yang baik, William yang bermain. Kenapa kamu berani memanggilnya kembali untuk memberinya pelajaran?" Yang Guilan sudah gila, dan dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Bagaimanapun, dia membenci William hari ini.
Ketika Jiang Guomin mendengar ini, dia sangat marah, dan dia telah mengubah sikapnya terhadap William. Dia tidak menyangka bahwa sampai ini, bahkan ibu mertuanya, akan dipukuli seperti ini. Sekarat, itu kebalikannya, tunggu aku akan meneleponnya kembali, dan Jiang Wan, dia harus bercerai. Jiang Guomin marah, dan itu cukup menakutkan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Wan dulu, berkata cepat kembali. Ibumu mengalami kecelakaan. Setelah berbicara, dia memanggil William lagi, sangat marah. Meraung, William, kamu kembali. Ketika William dan Jiang Wan kembali ke rumah, suasana di rumah sangat dingin. Apalagi saat Jiang Wan dan William melihat wajah Yang Guilan di sofa, mereka kaget. Jiang Guomin marah dan melihat William kembali. Langsung pergi dan tamparlah di masa lalu. William, kamu sangat berani sekarang, bahkan ibu mertuamu berani kamu lawan, kamu keluar sekarang, dan kamu Jiang Wan akan bercerai. Aku tidak memiliki menantu laki-laki berhati serigala. Jiang Guomin memarahi. William, yang menderita bencana tampak tak berdaya dan menjelaskan ayah, apakah kamu salah paham? Saya tidak melawannya. Yang Guilan tidak menyangka Jiang Guomin akan memukul William dengan tangannya hari ini, bengkok. Duduk di sofa, dengan kantong es, mata sipit, cibiran penuh mulut. Kaulah yang memukulnya. Di rumah sakit hari ini, kamu masih berdalih. Begitu banyak orang yang melihatnya. Kata Yang Guilan ganas. Dia sekarang menantikan kemarahan Jiang Guo, suaminya sendiri akhirnya bangkit, dan akan lebih baik jika Jiang Wan dan William dapat dipisahkan. Jiang Guomin menatap William dengan marah, mendorongnya dengan keras, dan menunjuk ke pintu dengan marah, keluar dari sini, tidak akan pernah ada tempatmu di rumah ini, William. William sekarang tidak bisa disangkal. Lihat sofa itu. Yang Guilan yang menang mengerti apa yang sedang terjadi. Ini arogansi. Baik Anda Yang Guilan, seperti ini untuk apa? Jiang Wan mengerutkan kening saat melihat luka di wajah ibunya. Cederanya serius, dan wajahnya bengkak. Jika Yang Guilan membuat masalah secara tidak masuk akal, dia tidak akan begitu kejam pada dirinya. Mungkinkah pagi ini, William mengetahuinya? Tapi Anda juga tidak bisa melakukan itu, bagaimanapun juga itu adalah ibu mertuanya, dan itu terlalu kejam. William, kenapa kamu melakukannya pada ibu? Cepat minta maaf. Jiang Wan sakit kepala, dan sekarang ada banyak hal di perusahaan, dan keluarga tidak berhenti. Yang Guilan juga marah melihat Jiang Wan, dan segera menambah kecemburuannya, itu tangannya, saya tidak mampu menantu seperti itu. Jiang Wan, kamu harus bercerai, ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Bagaimana dengan anak di perutmu? William menjelaskan dengan wajah pahit. Jiang Wan, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Aku tidak melawannya. Yang Guilan berhenti melakukannya ketika dia mendengarnya, bangkit dan menjatuhkan selimutnya. William, sambil menunjuk terkutuk. Apakah Anda menyangkal, sekarang wajah suram ekstrim, Yang Guilan, saya memperingatkan Anda, jika Anda terus seperti ini memukul menyebalkan, saya yakin Anda berkemas. Tiba-tiba, rumah di kepala harap tenang. Terutama ketika William baru saja berbicara. Kemarahan di wajahnya membuat Yang Guilan sangat ketakutan sehingga tiba-tiba dia teringat pada wanita itu. Marah. William, kamu memanggilku apa barusan? Oke, kamu tahu bagaimana mengancamku sekarang, kan? Yang Guilan terbakar, menunjuk ke arah William dengan marah, dan menatap Jiang Wan. Dengarkan, Jiang Wan, dengar ini yang dikatakan William. Jiang Wan melihat wajah muram William, dan untuk pertama kalinya dia takut pada William. Penampilannya barusan benar-benar menakutkan. Dia tahu bahwa William marah. Sehingga, dia segera menyeret William keluar dari rumah itu, dan berkata dengan cemas, William, katakan padaku, apa yang terjadi? Dari mana asal luka di wajah ibuku? William bertanya dengan wajah dingin, kamu tidak percaya padaku. Jiang Wan terkejut dan tidak bereaksi. Jika aku memberitahumu bahwa aku memukuli ibumu hari ini, tetapi ada alasannya, apa yang akan kamu lakukan? Tanya William. Jiang Wan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar memukul ibu? William mengangguk dan mengakui, di rumah sakit, ibu memukuli Fang Lele dengan tidak masuk akal. Saya mengambil pelajaran, tetapi saya pasti tidak melawan lukanya. William tidak mengatakan apa-apa tentang Kiki, khawatir Jiang Wan akan berselisih dengan Yang Guilan karena marah. Jiang Wan menghela nafas tak berdaya, meraih tangan William, dan berkata, William, meskipun itu untukku, minta maaf kepada ibu. William juga tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, Yang Guilan bertekad untuk menyimpan dendamnya. Mengangguk dan berkata, oke.
Keduanya kembali ke rumah, Yang Guilan berkata dengan marah, kenapa, apalagi yang ingin kamu katakan, cepatlah, aku tidak ingin melihatmu. Jiang Wan melangkah maju, menarik Yang Guilan dan berkata, Ibu, William tahu bahwa dia salah, tidak bisakah dia meminta maaf kepada Anda? Yang Guilan mendengarnya, hatinya penuh kegembiraan, tetapi wajahnya masih sombong, dan dia berkata, minta maaf. Oke, biarkan dia berlutut, saat. Suasana di dalam ruangan terasa berat. William meremas tinjunya dengan marah, matanya dingin, menatap Yang Guilan, dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Guilan, kamu tidak perlu membuat ini. Bersambung.